Tips cara mengenal dan merawat mobil bagi pemula nih. Oke, mobil ini apa aja sih yang harus kita kenal dan kita rawat? Kita langsung bahas ya. Yang pertama-tama adalah oli, kawan-kawan. Mesin ini punya oli. Oli mesin ini jangan sampai berkurang, ya kan? Kalau dia berkurang, kita harus tambah. Nah, kita bisa cek takaran oli itu bisa berkurang atau lebih itu dari sini. Namanya dipstick oli ya. Semua mobil punya ini, bentuknya seperti ini. Cuma penempatannya aja yang beda, ada yang di sini, ada yang di sini, gimana mesinnya aja berbeda-beda. Oke, cara penggunanya langsung aja. Sebelum kita tarik stick ini, kita pastikan mobil dalam keadaan dingin ya, jangan habis dipakai, nanti olinya belum turun maksimal. Ini gampang ya, tinggal tarik aja. Terus tarik. Nah, oke. Nah, ini nih dia. Oke. Jadi dia punya titik atas dan titik bawah, kawan. Nah, kalau misalkan oli kita berada di titik bawah, berarti oli kita sudah kurang. Kalau oli kita berada di titik atas, berarti cukup. Kalau oli kita di titik atas ke bawah sedikit, ini kurang. Nah, ini aslinya ini oli saya ini berada di titik, nah, atas ini ya, bawah sedikit. Cuma di kamera kurang jelas. Seperti itu ya. Intinya kita harus berada di titik atas terus. Kalau di tengah-tengah udah minta ditambahkan ya, bukan diganti. Oke. Terus penggantian oli ini setiap 5.000 km atau per 6 bulan. Misalkan kalian udah pakai mobil 6 bulan tapi oli kalian baru berjalan 3.000, itu mekanik sarankan tetap ganti agar performa mesin tetap stabil. Seperti itu ya. Dan pastikan kita kalau ganti oli itu pakai filter oli juga ikut ganti ya. Nah, filter oli itu yang hitam-hitam itu tuh bulat tuh. Ya kan, penempatannya beda-beda ya, ada yang di situ, ada yang di bawah gitu. Intinya setiap ganti oli ganti filter ya, langsung ganti filter aja biar oli selalu bersih. Dan pastikan yang kita jaga itu oli original ya, jangan oli-oli yang murah gitu ya, takutnya nanti banyak kejadian berkerak overhaul ujung-ujungnya. Oke, itu yang pertama. Terus ada filter udara. Filter udara ini kita nggak setiap ganti oli ganti juga ya, pasti dibersihkan aja, bisa di tune up ya. Oke, kalau kita tune up itu pembersihan busi, throttle body ya kan, itu juga ya nggak harus sering-sering juga ya, tapi lebih bagus misalkan setahun sekali, setahun 2 kali, itu lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi. Oke, filter udara nggak dibersihkan ya, dibuka, dibersihkan. Biasanya kalau habis ganti oli sambil dibersihkan, disemprot gitu. Terus kita kesini ada aki. Nah, ini aki mobil nih, ada yang basah, ada yang kering. Kalau yang basah ini dia punya indikator ya, yang kering juga sama. Nah, kalau kayak gini indikatornya warna biru itu oli lagi setrumnya kencang ya, bagus. Kalau warna putih setrumnya kurang, kalau merah berarti setrumnya habis. Nah, kita bisa buka ya, mau jelas nggak ya? Nah, bentar ya. Dia itu di sini tuh biasanya kalau kalian bisa lihat nih aslinya ya, dia tuh di sini ada garis warna hitam. Nah itu tuh garis warna hitam itu batas maksimal si air akinya, seperti itu. Oke, atau kita bisa lihat di sini nih, di sini ada maksimal ya, di sini ada kurangnya. Saya pakai cover aki jadi nggak terlalu terlihat. Oke, terus master rem nih, master rem ini dia nggak akan ngurangin kawan, tapi dia kalau bermasalah kotor. Oke, kita lihat aja. Dan kita ingetin master rem kita tuh warnanya warna apa, ada warna merah, ada warna seperti ini hijau ya kan. Kalau dia udah kotor berarti disarankan kuras. Master rem itu setiap 50.000 ya, atau 40.000 lah, lebih bagus 50.000. Oke, jangan jauh-jauh, dia dikuras biar master remnya terjaga. Ini kalau yang originalnya mahal banget. Terus kesini ada radiator. Nah, radiator ini kita pastikan selalu bersih ya. Cara ngeceknya gini aja kok. Tuh, kita buka tutupnya, pastikan di sini nggak ada kerak-kerak ya, lumpur. Kalau lumpur berarti udah bermasalah. Kita pencet aja nih ininya nih selangnya ya. Nah, ini selangnya ini kalau dipencet kayak gini dia keluar airnya ya. Nah, airnya ini warna merah, saya pakai coolant-nya. Nah, kalau air yang bermasalah itu dia udah butek kayak warna air kotoran aja, becekan air gitu ya, habis hujan kayak begitu warnanya. Dan pastikan di sininya juga tidak ada kisi-kisinya, tidak ada lumpur ya. Kalau lumpur udah pasti kotor. Dan radiator disarankan selalu bagus ya, jadi kita harus kuras. Kita pakai air coolant ya, air khusus radiator.
Radiator ini tidak akan mengurangin kawan ya, cuma dia posisi penuhnya di sini nih ya kan. Kita bisa ngeliat nih, kita kurang apa enggak, posisi fullnya di sini, low-nya di sini. Dia tuh kalau kita isi full nguranginnya pun jauh banget ya, jauh banget. Kalau kita habis ngisi terus berkurang, pastikan ada bermasalah nih. Kita langsung buka bengkel. Terus di sini ada air weaver nih. Air weaver ini kita isikan buat ini ya, kalau lagi berdebu. Nah, keluar air dari sini, kita isikan di sini. Dari belakang pun kalau kalian mobil kalian punya weaver belakang, isinya tetap dari sini ya. Jadi tempat penampungan ini hanya di depan, di belakang nggak ada. Nah, bentuk air weaver tuh penempatan beda-beda, ada yang di sini, ada yang di sana, tergantung mobil. Cuma pastinya di pojok dan bentuknya seperti ini nih, tutupnya. Oke, kita ngasih air, isi aja air sama setetes sabun boleh. Terus kita aduk-aduk dulu, kita taruh. Oke, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Radiator, filter udara, mesin, master rem, aki, sama air radiator, sama oli transmisi nih. Oli transmisi itu dia kalau maticnya ada yang punya stick oli ya, jadi stick oli kayak gini oli transmisi, tapi ada yang enggak juga. Tapi kalau manual nggak ada. Nah, oli transmisi itu kita gantinya jauh ya, setiap mulai dari 20.000 sampai 40.000 tergantung jenis mobilnya masing-masing begitu. Oke, mobil ini perlu dirawat agar selalu bagus seperti itu. Cara ngerawatnya, olinya harus bagus, air radiatornya harus coolant ya kan, minyak remnya harus bagus sesuai dengan dotnya ya, kapasitas master remnya, terus air akinya gitu. Oke, semoga bermanfaat.